Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Nah, wabarakatuh. apa kabar adik-adikku? Sehat? Sehat, Sehat, Ibu. Ibu. Alhamdulillah, ya Allah. Oke, hari ini apa ada yang sakit? Ada yang Alhamdulillah, sakit datang ke Bu. sekolah hari ini? Hadir semua, Bu. Semua Sehat dan hadir semua, Bu. semua, Ibu. Hadir semua, Bu. Oh, Masya Allah. Ya, oke. Selanjutnya, Ibu absen dulu ya. Khairatul ada, Hadir, Bu. Rika ada, Ada, Bu. Fatriawati ada, Ada Ibu. Pauli ada. Oke, ada semua ya. Jadi anak-anak, pada pembelajaran hari ini, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu meminta dari anak-anak ada dari salah satu orang itu Ibu tunjuk untuk berdoa belajar ya. Kan semua tahu berdoa belajar kan? Ya, Ibu. Ya, tahu, Bu. Tahu. Oke, Ibu Hairatul bisa memimpin doa sebelum kita belajar. Baik, Ibu. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Oke, selanjutnya pada pembelajaran hari ini ada yang tahu mengapa umat Islam harus memerlukan seorang pemimpin? Ada yang tahu? Ada yang tahu adik-adik? Kenapa umat Islam memerlukan seorang pemimpin? Agar Tahu tidak Ibu, kacau, Ibu. Ya, kenapa? Supaya tidak mewakili, Agar Ibu. Tidak kacau, supaya Ibu. tidak kacau negara ini, Bu. Agar Agama tidak kacau atau tidak berantakan. Pemerintahan Berantakan. untuk berantakan. mengatur. Oke, berikutnya adik-adik tahu ada berapa khulafa urasidin pada zaman Nabi Muhammad SAW? Empat, Ada empat, Bu. Empat. Ada Ada empat. ada empat. Masya Allah. Ternyata pintar-pintar juga ya adik-adik. Oke, pada pembelajaran kali ini tujuan kita adik-adik yaitu yang pertama kita dapat menentukan prinsip-prinsip perjuangan Khulafaur Rasyidin Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Umar bin Khattab. Dan yang kedua, kita dapat menguraikan makna dan nasab dari Khulafaur Rasyidin Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Umar bin Khattab. Dan yang ketiga, kita dapat menyimpulkan jasa-jasa Khulafaur Rasyidin. Sebelum kita masuk, Ibu akan menampilkan pembelajaran, PPT pembelajaran. Oke, Ibu share screen dulu ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari perjuangan Khulafaur Rasyidin Lah. dalam syiar Islam. Pada pembelajaran hari ini ada dua khalifah yang akan kita bahas. Yang pertama itu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Umar bin Khattab. Abu Bakar bernama Abu Ka'bah, kemudian diganti oleh Nabi Muhammad SAW menjadi Abdullah. Nama lengkap dari Abu Bakar yaitu Abdullah bin Abi Kuhafa At-Tamimi. Sanad beliau yaitu Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amru bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taib bin Murrah bin Ka'ab bin Luwai bin Ghalib bin Fir Al-Quraisy At-Taimi. Ayah Abu Bakar bernama Utsman.
dan biasa dipanggil Abu Quhafah. Kemudian ibunya bernama Ummu Al-Khair Salma binti Saki bin Amir bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim. Selanjutnya, Abu Bakar diberi gelar oleh Nabi Muhammad yaitu Siddiq yang artinya membenarkan. Kenapa gelar ini diberikan? Karena Abu Bakar selalu membenarkan apa yang dialami Nabi Muhammad SAW. Salah satunya yaitu kejadian saat Isra Mi'raj. Kemudian adik-adik, ada pun perjuangan dari Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar banyak mengajak orang-orang untuk masuk Islam, seperti Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Utsman bin Affan, Zubair bin Awan, dan Talha bin Ubaidillah. Kemudian Abu Bakar adik-adik dikenal pada saat itu dikenal sosok yang sangat kaya raya. Sehingganya beliau menginfakkan hartanya 4.000 dirham ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adik-adik, Abu Bakar banyak memerdekakan budak-budak yang disiksa karena masuk Islam, seperti Bilal bin Rabah. Kemudian adik-adik, Abu Bakar juga mengikuti seluruh peperangan yang diikuti oleh Rasulullah SAW. Salah satunya itu ada perang Taduk, ada Badar, ada Uhud, Kandak, dan perang lainnya. Selanjutnya, adik-adik, pada masa kepemimpinan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ada 5 jasa-jasa yang perlu adik-adik ingat. Yang pertama, di mana pada saat itu Abu Bakar As-Siddiq memberantas kaum-kaum yang murtad. Ada yang bubur? Beliau memberantas kaum-kaum yang murtad karena pada saat itu ketika Nabi Muhammad SAW wafat, ada banyak orang-orang Muslim yang sudah murtad dan mereka meyakini bahwasanya Nabi Muhammad meninggal itu sudah tidak ada lagi yang akan memimpin mereka ke jalan Allah. Makanya mereka memilih untuk murtad. Dan yang kedua, adik-adik, itu banyak sekali nabi-nabi palsu. Banyak orang-orang yang mengaku bahwasanya mereka itu mendapat risalah atau mendapat perintah untuk menjadi seorang atau untuk menjadi nabi palsu. Ada 3 orang yang mengaku atau yang menamakan dirinya sebagai nabi, yaitu ada yang pertama ada Musailama Al-Kadzab. Kemudian yang kedua ada Tulaiha bin Khuwailid dan Saja Tamimiyah. Mereka bertiga mengaku bahwasanya mereka itu adalah nabi palsu. Dan yang ketiga, adik-adik, itu mengumpulkan wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala. Karena pada saat itu Al-Qur'an itu belum dibekukan. Al-Quran belum dibekukan, sehingganya ada usulan-usulan dari teman-temannya Abu Bakar bahwasanya wahai Abu Bakar, ayo kita membukukan Al-Quran karena mengingat banyak penghafal-penghafal Quran dan penghafal-penghafal hadis itu sudah gugur dalam peperangan. Sehingganya Abu Bakar mengambil inisiatif untuk mengumpulkan wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat itu ada penyiaran Islam ke Persia. Dan yang kelima ada penyiaran Islam ke Syria. Oke, adik-adik, sampai situ bisa paham mengenai Abu Bakar As-Siddiq, sosok dari Abu Bakar As-Siddiq, jasa-jasa Abu Bakar As-Siddiq, kemudian perjuangan dari Abu Bakar As-Siddiq. Ada yang ingin adik-adik tanyakan sebelum Ibu lanjut? Halo adik-adik. Tidak, Bu. Oke, Bu. oke. Kalau begitu Ibu lanjut ya. Selanjutnya ada Umar bin Khattab. Nama lengkapnya adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Rabbah bin Abdullah bin Kar bin Razza bin Adi bin Ka'ab bin Luwai. Ayahnya bernama Khattab bin Nufail.
Ibunya bernama Hamtama binti Hisham bin Mughirah. Selanjutnya adik-adik, Umar bin Khattab diberi gelar Al-Faruq oleh Nabi Muhammad SAW, di mana Al-Faruq ini memiliki arti pembeda. Gelar tersebut diberikan karena sosok Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dikenal adalah sosok yang sangat cerdas dan mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Selanjutnya, adik-adik, ada perjuangan dakwah dari Umar bin Khattab. Yang pertama ada syiar Islam ke Syria, di mana Umar bin Khattab memperluas dan meneruskan syiar Islam sampai ke Syria. Dalam perjuangan dakwanya, beliau banyak sekali menghadapi tantangan, bahkan sampai terjadi banyak pertempuran. Pertempuran yang terjadi yaitu ada pertempuran di Asnatain yang diakhiri oleh kemenangan pasukan Muslim melawan tentara Romawi. Kemenangan ini adik-adik tahu bahwasanya diikuti atau pula jatuhnya kota-kota lain ke tangan Islam. Jadi pada saat syiar Islam di Syirah, banyak sekali kota-kota yang jatuh di tangan Islam. Ada salah satunya Beirut, ada Yafa, ada Uka, ada Sidon, ada Askalona. Kemudian adik-adik yang kedua ada syiar Islam di Persia, di mana Khalifah Umar bin Khattab melanjutkan perluasan penyiaran Islam ke Persia melalui yang sudah dimulai oleh Khalid bin Walid sejak zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi ini Umar bin Khattab ini tinggal melanjutkan perjuangan Syria Islam di Persia, melanjutkan perjuangan dari Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ketika itu Khalifah Umar bin Khattab mengirim pasukan ke Cadasia yang merupakan pintu gerbang masuk ke negeri Persia. Sehinggalah di situ terjadinya pertempuran yang sangat sengit yang berakhir dengan banyaknya tentara Persia melarikan diri ke Madam yang merupakan ibu kota Persia. Yang perlu adik-adik ketahui, setelah mengepung Madam itu yang ada di ibu kota Persia selama 2 bulan, jatuhlah kota tersebut di tangan pasukan Islam. Kemudian Raja Persia meninggalkan istananya dan melarikan diri ke Nahawan. Selanjutnya, adapun perjuangan dari Umar bin Khattab yang ketiga yaitu syiar Islam di Mesir. Sebelum Islam datang ke Mesir, negeri itu belum merdeka sama sekali adik-adik. Mesir dijajah oleh negeri Kristen Romawi Timur atau yang sering kita kenal, adik-adik pernah dengar itu Bizantium? Adik-adik pernah dengar? Belum. Belum pernah Belum, Ibu. Bu. Itu Kristen Romawi Timur itu yang kita kenal itu sebagai Bizantium. Itu dikenal sebagai Kristen Romawi Timur. Rakyat Mesir tertekan dan keadaan mereka itu saat itu sangat miskin sekali adik-adik. Penduduk asli Mesir juga tidak bebas beragama. Mereka itu dibatasi dalam beragama. Sehubungan dengan itu, timbul kegelisahan di dalam masyarakat. Sehingganya rakyat Mesir sangat mengharapkan kedatangan pasukan Islam di Mesir untuk membebaskan mereka dari bangsa Romawi Timur. Jadi ini syiar Islam di Mesir ini banyak sekali masyarakat Mesir itu mengharapkan ini pasukan Umar bin Khattab ini datang ke Mesir untuk membebaskan mereka dari pasukan Kristen Romawi Timur atau Bizantium. Nah, itu dilakukan oleh Umar bin Khattab. Selanjutnya adik-adik
ada jasa-jasa dari Umar bin Khattab yang perlu adik-adik eh, pahami, perlu adik-adik ingat bagaimana jasa-jasa perjuangan dari Umar bin Khattab. Yang pertama itu ada penyusunan pemerintahan Islam. Yang pertama ada kekuasaan, susunan kekuasaan, di mana Khalifah berkedudukan di ibu kota yang mempunyai wewenang kekuasaan di seluruh wilayah negara. Kemudian yang kedua ada wali gubernur. Kemudian adik-adik dari penyusunan pemerintahan, yang kedua itu ada tugas pejabat, di mana tugas pejabat itu bertanggung jawab atas maju mundurnya agama Islam dan negara. Selain menjadi imam negara, mereka juga menjadi imam salat masjid. Jadi itu setelah itu pejabat-pejabat itu adik-adik bukan hanya sekedar menjadi seorang pejabat, tetapi mereka juga harus menjadi seorang eh, imam di dalam masjid. Kemudian adik-adik ada yang ketiga itu membentuk dewan-dewan negara. Kemudian selanjutnya ada pembangunan masjid. Jadi pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, beliau banyak membangun masjid. Ada yang tahu masjid apa saja yang dibangun oleh Umar bin Khattab? Ada yang tahu? Ayo adik-adik, ada yang tahu masjid apa Tidak saja ada yang ibu. dibangun oleh Umar bin Tidak Khattab? Ada tahu. ibu. Tidak. Belum tahu bu, Tidak tahu. belum. Oke, Ibu jelaskan. Masjid-masjid yang dibangun oleh Umar bin Khattab yaitu ada Masjidil Haram. Ada yang tahu di mana itu Masjidil Haram? Di Mekah bu. Di Mekah, Bu. Oke. Dan yang kedua ada Masjid Nabawi. Dan yang ketiga Masjid Umar dan yang terakhir itu ada Masjid Amru. Jadi ini empat masjid ini dibangun pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Kemudian ada adik-adik jasa terakhir yang dilakukan oleh Umar bin Khattab itu ada penanggalan tahun Hijriah, di mana Khalifah Umar bin Khattab juga menetapkan perhitungan tahun baru, yaitu tahun Hijriah yang dimulai dari hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah pada 16 Juli 622 Masehi. Oke, sampai sini paham apa yang disampaikan oleh Ibu Hana, adik-adik? Paham. Paham ibu. Oke, selanjutnya Ibu akan minta adik-adik membuat kelompok menjadi 3. Bisa Ibu Hana sebutkan saja ya kelompoknya. Nanti kalau adik-adik yang Eh, pilih itu memakan waktu yang cukup lama. Oke, Ibu Hana tunjuk saja. Kelompok 1 itu ada Hairatul, ada Rika, ada Fatriawati, ada Fauli, ada Sulianti, dan Siti Hartina. Itu kelompok 1 ya adik-adik. Kemudian kelompok 2 ada Silvana, ada Santrila, ada Silvia, Siti Hartini, Sri Wahyuni Burhan. Itu kelompok 2 ya. Dan yang kelompok Iya 3 bu. ada Adik Linda, Hadijah Agu, Febrianti Angginaloy, Celi Mokodompit, dan Suhartina Paputungan. Oke adik-adik. Iya bu. Jadi silakan adik-adik duduk berkelompok, kemudian Ibu akan memberikan LKPD atau lembar kerja itu yang akan dibahas oleh adik-adik. Oke ya adik-adik, ini ada LKPD, bisa adik-adik lihat LKPD-nya? Bisa bu, ada Bisa, bu. Bu. Ada. Oke. Di sini ada LKPD di mana itu kelompok 1 menemukan masalah atau menjawab pertanyaan yang ada di nomor sa di nomor Nomor 1. 1. Dan yang kelompok 2 itu menjawab pertanyaan yang ada di nomor 2. Dan yang kelompok 3 menjawab pertanyaan yang ada di yang ada di nomor 3. Selanjutnya ketika adik-adik sudah mendapatkan jawaban,
Perwakilan, Ibu minta perwakilan itu mempresentasikan di depan ya, bisa kan? Bisa, Ibu. Oke. Kita sepakati dulu. Ini waktu untuk kita kerjakan LKPD ini bisa berapa menit adik-adik? 10 bisa atau 5? 10 menit, 5 Bu. menit, Bu. 10 menit, Bu. 10. Oke, 10 menit. Silakan adik-adik berdiskusi sesuai kelompok untuk memecahkan masalah-masalah yang ada di LKPD sesuai dengan kelompok masing-masing yang sudah Ibu Hana jelaskan tadi. Oke, Ibu Hana berikan waktu 10 menit ya. Silakan mengerjakan apa yang ada di LKPD. Jika ada yang bingung, silakan bertanya untuk cara pengerjaannya ya. Jadi eh, adik-adik itu harus bekerja sama ya, harus aktif karena di sini Ibu Hana menilai kekompakan adik-adik untuk memecahkan pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD ini. Di ayo berikan solusi-solusi adik-adik, berikan jawaban-jawaban adik-adik yang sangat baik untuk bisa merangkum pertanyaan yang ada di LKPD. Oke adik-adik, waktu sudah berjalan 5 menit. Waktu sisa tinggal 5 menit lagi, Ibu Hana akan menunjuk siapa yang akan, kelompok berapa yang akan mempresentasikan hasil diskusinya di depan sini ya. Oke, bagaimana adik-adik? Sudah bisa? Bu, Kelompok satu Bu. aman. kelompok 2 baru nomor Aman, Bu. 1 jawab, Aman. Bu. Boleh? Itu yang jadi adik-adik yang kelompok 2 itu menjawab pertanyaan yang ada di kelompok 2. Kelompok satu menjawab pertanyaan yang ada di nomor satu. Satu. Begitu juga dengan kelompok 3 itu hanya menjawab pertanyaan yang ada di kelompok 3. Oke, sudah paham atau sudah bisa memberikan jawaban-jawaban yang sangat baik adik-adik? Bisa, Bu. Sudah? Sudah, Sudah, Bu. Bu. Ya, Bu. Kelompok satu sudah, waktu tinggal 1 menit ya. Ayo Sudah, semangat Bu. adik-adik. Waktu Sudah, berjalan Bu. Sudah. sudah, oke. Ibu minta dari perwakilan dari kelompok satu, silakan presentasi hasilnya, pertanyaan yang ada di LKPD. Siapa yang ingin mempresentasikan? Saya, Bu. Iya, ayo adik Khairatul, silakan. Baik, untuk pertanyaan nomor 1 di kelompok 1 sebutkan nasab dan gelar Khulafaur Rasyidin Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Umar bin Khattab. Yang pertama, Abu Bakar. Abu Bakar awalnya bernama Abu Ka'bah, kemudian diganti oleh Nabi Muhammad menjadi Abdullah Ibu. Kemudian nama lengkap Abu Bakar yaitu Abdullah bin Abu Kuhafa At-Tamimi. Abu Bakar ini memiliki sanad yaitu Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amru bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Galib bin Fir al-Quraisy At-Tamimi.
Kemudian Abu Bakar ini diberi gelar oleh Nabi Muhammad yaitu As-Siddiq. Lalu selanjutnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini bernama lengkap Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Azza bin Rabah bin Abdullah bin Karkat bin Raza bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ai. Umar bin Khattab ini mempunyai hubungan keturunan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bertemu pada Ka'ab bin Lu'ai. Kemudian Umar bin Khattab termasuk dari Bani Adi, diberi gelar Al-Faruq oleh Nabi Muhammad SAW yang artinya pembeda, Bu. Masya, Demikian presentasi dari kelompok satu. Masya Allah, itu adik-adik presentasi dari kelompok satu. Satu. Selanjutnya kelompok dua sudah siap? Siap, Halo, Bu. sudah siap? Oke. Silakan kelompok dua mempresentasikan hasil diskusi dari adik-adik yang kelompok dua. Dipersilakan. Ya, jadi Bu, perjuangan dakwah Khulafaur Rasyidin Abu Bakar radhiyallahu anhu. Yang pertama, Abu Bakar ini banyak banyak mengajak banyak orang untuk masuk Islam. Kemudian em, beliau juga menginfakkan hartanya banyak harta di jalan Allah. Kemudian beliau juga banyak memerdekakan budak-budak yang disiksa karena masuk Islam seperti Bilal bin Rubah. Kemudian Abu Bakar juga mengikuti seluruh peperangan yang diikuti oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti perang Tabuk, perang Badar, perang Uhud, perang Kadak, dan perang-perang lainnya. Kemudian perjuangan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini ada beberapa perjuangannya. Yang pertama syiar Islam di Syria, kemudian syiar Islam di Persia, dan syiar Islam di Mesir. Terima kasih, Bu. Oke, Masya Allah. Itu presentasi dari kelompok dua ya adik-adik. Kelompok tiga bagaimana? Sudah siap? Siap, Bu. Oke, silakan kelompok tiga mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, jadi Bu, untuk nomor 3, uraikan jasa-jasa Khulafaur Rasyidin Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Umar bin Khattab. Yang pertama untuk Abu Bakar As-Siddiq ada yang pertama itu menstabilkan keadaan umat Islam setelah wafatnya Nabi. Kemudian yang kedua menghadapi gerakan pemurtadan. Abu Bakar banyak memimpin peran melawan kaum yang murtad dan nabi-nabi palsu. Banyak yang mengaku nabi-nabi palsu. Yang ketiga itu mengumpulkan Al-Quran dan ada memperluas wilayah Islam. Sedangkan untuk Umar bin Khattab itu ada reformasi administrasi dan pemerintahan, eks- ekspansi wilayah Islam itu lebih diperluas atau dikembangkan sampai ke Persia, Syam, Mesir, dan wilayah-wilayah besar. Dan selanjutnya ada penerapan sistem kalender Hijriah, kesejahteraan sosial, dan terakhir keadilan dan ketegasan. Itu hasil diskusi dari kelompok 3, Bu. Masya Allah. Oke, terima kasih ya adik-adik yang sudah ingin Sama-sama, Ibu. mempresentasikan hasil diskusinya. Baik dari hasil presentasi dari kelompok satu, kelompok 2, dan kelompok 3, itu presentasinya itu sudah sangat baik, jawaban-jawaban mereka juga sudah sangat baik. Selanjutnya adik-adik, ini sudah masuk pembelajaran terakhir ya. Sudah masuk jam selesainya pembelajaran. Di mana pada pembelajaran hari ini tentang perjuangan Khulafaur Rasyidin dalam syiar Islam, kita dapat menyimpulkan bahwasanya
perjuangan yang dilakukan oleh para Khulafaur Rasyidin atau khalifah itu sangat baik untuk kita contohi atau kita teladani dalam kehidupan sehari-hari kita. Seperti salah satunya pada Abu Bakar As-Siddiq. Beliau dikenal sebagai sosok pemimpin yang baik, pemimpin yang murah hati, yang ingin mengorbankan hartanya ke jalan Allah. Jadi beliau itu tidak Allah. pelit. Itu yang ibrah yang bisa kita ambil dari Abu Bakar As-Siddiq untuk saling memberi apapun yang ada kepada kita. Kita dapat meyakini bahwasannya ketika kita diberi kelebihan, kelebihan yang kita punya itu ada harta dari saudara-saudara muslim, saudara-saudara kita yang muslim. Jadi ada patutnya untuk kita dapat berbagi. Dan yang kedua, kita dapat mengambil ibrah dari sosok Umar bin Khattab, di mana Umar bin Khattab, sosok yang bisa kita teladani dari seorang Umar bin Khattab, kita dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Jadi adik-adik, kita dapat membenarkan mana yang benar dan mana yang tidak benar. Itu yang bisa kita ambil dari pembelajaran kita yang pembelajaran kita pada hari ini. Kemudian adik-adik, sebelum Ibu menutup, Ibu ingin memberikan tugas kepada adik-adik bisa dikerjakan di rumah dan Ibu akan periksa minggu depan pada pertemuan selanjutnya. Jadi jangan ada lagi alasan yang bilang lupa Bu, lupa. Ini masih muda-muda loh adik-adik. Jadi tidak patutnya untuk kita jadi seorang pelupa karena setahu Ibu itu masih muda-muda begini, masih fresh-fresh otaknya, masih sangat jernih untuk mengingat. Oke, ini PR yang bisa adik-adik kerjakan di rumah. Ini per individu ya, bukan per kelompok lagi. Ini dikerjakan per individu, kerjakan di rumah pada waktu luang adik-adik. Pada saat malam itu kan biasa belajar ya. Silakan mengerjakan 3 soal ini yang PR yang adik-adik akan kerjakan di rumah nanti. Oke adik-adik, pada kesempatan kali ini insya Allah kita Allah bisa memberikan lagi kesehatan kepada kita supaya bisa bertemu di pertemuan selanjutnya atau di minggu berikutnya. Semoga Allah tetap memberikan kita kesehatan agar bisa bertemu lagi. Sebelum Ibu akhiri pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya untuk kita berdoa, meminta kepada Allah semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat, bisa kita bawa ke rumah. Pembelajaran positif kita bawa ke rumah, kita saring, kemudian pembelajaran negatif itu kita tinggalkan. Oke. Marilah adik-adik, jangan lupa tangan di atas untuk berdoa. Kita berdoa awal asri ya adik-adik untuk menutup pembelajaran hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil husri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassau bil haqqi wa tawassau bil sabr. Amin. Oke adik-adik, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Ibu, marilah kita tutup pembelajaran kita dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu minggu depan ya adik-adik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. And I need a hand to hold with the fear of being here on my own, where the wind's blowing and the leaves they turn to gold, like they did with you those summers ago. I can't stop thinking